Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara, mereview hasil pertandingan babak semifinal cabang sepak bola yang dipertandingkan di SEA Games kali ini, tahun 2022 di Vietnam. Harapan tim U23 Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong, Sirna. Kita buyar untuk bisa terus melangkah sampai ke babak final karena langkah kita itu dihentikan oleh tim Gajah Perang Thailand. Tim asuhan Alexander Manopolking menggagalkan upaya kita ke final lewat gol mereka pada masa pertambahan waktu setelah bermain imbang 0-0 dalam waktu normal 90 menit, dan dalam 2 kali 15 menit akhirnya di menit ke-95, Wiratep, pemain Thailand ini memanfaatkan umpan dari Benjamin Davis dan dia mendapatkan kesempatan untuk bisa menaklukkan penjaga gawang kita, Anando Ari. Cukup dengan 1-0 buat mereka, karena Thailand juga harus bersusah payah untuk mengalahkan tim nasional kita dan mereka bisa meraih tiket ke babak final untuk bisa berhadapan dengan tuan rumah Vietnam. Karena Vietnam juga dalam pertandingan di Stadion Fitri di Puto, tim asuhan Park Hang-seo ini juga menang lewat pertarungan babak tambahan waktu setelah bermain imbang 0-0 dalam 90 menit, dan akhirnya di menit ke-111 Nguyen Tin Lin, striker bernomor punggung 9 dari Vietnam, berhasil menggetarkan gawang Muhammad Ghani dari Malaysia, dan Vietnam melaju ke babak final pada tanggal 22 Mei yang akan datang di Stadion Nasional Mai Dinh untuk bertarung dengan Thailand. Dan bagi Thailand, mereka sudah dapat membalas kekalahan mereka pada 3 tahun lalu di babak fase grup atas Indonesia, ketika mereka kalah dengan 0-2 di fase grup dan bahkan gagal untuk bisa melaju ke babak semifinal karena ini dikunci oleh Vietnam dan Indonesia saat itu. Dan kembali Vietnam dan Indonesia bertemu di final dan Vietnam bertindak sebagai juara bertahan. Sekarang mereka sebagai tuan rumah penyelenggara SEA Games, mereka akan coba untuk mempertahankan apa yang mereka dapatkan di Manila di 2019, walaupun di sana memang kita tahu bersama ada ancaman dari Gajah Perang muda ini yang dipimpin oleh Paul King, yang juga berambisi untuk bisa meraih gelar ke-17 mereka di sepanjang sejarah penyelenggaraan SEA Games, khususnya di cabang sepak bola, di mana Thailand memang sangat mendominasi untuk cabang yang paling digandrungi di seluruh dunia ini. Dan mereka sudah merasa puas, lega ketika harus bertarung habis-habisan di semifinal, karena Indonesia memang tidak mudah buat Thailand. Ya, saya berharap sebenarnya bahwa kita bisa melangkah ke babak final kalau melihat bahwa kita sedang bagus-bagusnya di 3 pertandingan terakhir yang tidak terkalahkan, melawan Timur Leste, Filipina, dan juga dengan Myanmar. Sementara Thailand itu kurang begitu bagus di fase grup B karena mereka sempat kalah dari Malaysia dan juga bersusah payah melawan pertandingan terakhir lawan Laos. Tetapi di semifinal mereka tampil sangat baik, bahkan lebih mendominasi. Dan saya pikir memang wajar Thailand bisa memenangkan pertandingan karena tim kita kelihatan dalam tanda kutip ya seperti agak takut menghadapi Thailand. Padahal sebenarnya nggak perlu. Sehingga kita bisa banyak memilih. Itu sejak terlihat dimulai itu lebih banyak untuk bertahan, memberikan ruang kepada pemain-pemain Thailand untuk bisa menekan kita dengan pressing yang tinggi dimainkan oleh pemain-pemain Thailand. Kita hanya menunggu kemudian melakukan counter attack. Tidak seperti yang saya harapkan di mana kita begitu kick off, Egy, Maulana Fikri dan kawan-kawan langsung melakukan pressing tinggi dan kita melawan. Seperti dalam leg kedua di Piala AFF menghadapi tim senior Thailand di mana kita bermain 2-2 dan kita bisa memberikan perlawanan sengit, membuat Thailand juga agak kewalahan. Tetapi ini tidak, saya pikir walaupun memang ada beberapa peluang yang didapat oleh pemain-pemain kita, terutama oleh Mark Klok
Ada sundulan Mark Klok yang dengan susah payah dimentahkan oleh penjaga gawang senior Thailand, Kawin. Juga ada sebuah sepak pojok yang mengena mister gawang dari Thailand. Ada peluang dari Egy bahkan 2 kali. Kemudian dari Sahrian Abimanyu, ada Rizky Ridho mendapatkan peluang juga di sana, tapi semua tidak bisa menghasilkan gol. Namun kita bisa melihat bahwa Thailand ini lebih mengontrol permainan. Dalam hal juga mereka melakukan operan-operan ya, dari kaki ke kaki. Passing mereka itu masih lebih baik dibandingkan dengan passing pemain-pemain kita. Cara mereka membuild up serangan juga ini terlihat sekali, terkonsep dengan baik. Apa yang diinginkan oleh Mano Polking ini dijalankan dengan bagus oleh anak-anak Thailand. Dan memang kelihatan walaupun Thailand juga bersusah payah hanya mendapatkan 1-0, tapi mereka memang siap menghadapi tim nasional Indonesia. Apa yang dilakukan taktik mereka dengan langsung orang terdekat yang menghantam keberadaan di mana Egy berada, juga termasuk dengan Witan, ini sangat baik. Mano Polking ini tidak menyuruh pemainnya melakukan man-to-man marking, karena dia tahu bahwa dalam penguasaan bola ini akan lebih dikuasai oleh Thailand. Sehingga di mana Egy bergerak dan ada pemain Thailand yang terdekat, dia yang menjadi bagian untuk langsung mengambil, memarking Egy. Tidak memberikan space atau ruang terhadap seorang Witan untuk berkolaborasi dengan Egy di depan, karena ini 2 pemain yang mungkin sudah ya dievaluasi dengan benar oleh Mano Polking bahwa Indonesia punya pemain yang berbahaya di garis depan adalah Egy dan juga dengan Witan. Dan 2 pemain ini memang yang dibawa di Manila yang tampil saat itu, di mana Egy juga bisa membawa tim Indonesia ke final. Dan 2 pemain ini pun yang menonjol ketika di Piala AFF sehingga bisa melaju sampai ke final walaupun kalah dari Thailand. Sehingga Mano Polking ini tahu bahwa kuncinya ada di sini. 2 pemain ini tidak boleh diberikan kesempatan ya untuk bisa lebih banyak memegang bola. Harus langsung ditutup pergerakan mereka, dan itu dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Thailand, pemain-pemain tengah Thailand, dan mereka dengan menyerahkan instruksi yang baik, pantaslah mereka bisa memenangkan pertandingan. Walaupun ini sempat dibumbui dengan pertarungan keras, alot dari kedua pemain ya, dibumbui dengan banyak kartu kuning dan bahkan ada 4 kartu merah yang harus keluar dari saku wasit. Di antara itu ada 1 pemain dari Thailand dan ada 3 pemain dari tim U23 kita, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya yang ada di sana, Firsi Andika yang harus keluar. Memang ini sangat disayangkan ya, bahwa harus pemain-pemain kita ada 3 pemain yang harus diusir keluar. Kemudian juga saya lihat cara pergantian pemain dari STY ini juga agak membingungkan juga. 1 pemain yang Muhammad Ridwan yang masuk keluar, ini juga yang pernah terjadi di awal ketika melawan Vietnam dengan Ronaldo Kuate yang masuk keluar ya setelah masuk. Ini seakan-akan pergantian yang merugikan, agak aneh juga. Tetapi itu urusan dari STY. Dia sebagai pelatih tentunya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan tim asuhan Indonesia. Banyak harapan yang diberikan oleh semua, pasti oleh rakyat Indonesia, oleh penggemar sepak bola kita, untuk berharap bahwa tim kita, Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan bisa sampai ke final dan bahkan bisa merebut medali emas, karena kita kan terakhir tahun 91 mendapat medali emas di SEA Games dan sampai saat ini tidak pernah kita mendapatkan itu, walaupun 3 tahun lalu kita ke final dan lagi-lagi Vietnam menjadi ganjaran kita. Dan saat ini kita gagal di tangan Thailand dan kita harus bisa menunggu pada penyelenggaraan SEA Games berikutnya. Namun tidak boleh berkecil hati, tetap semangat bagi tim Garuda Muda ini. Kita boleh kalah tapi masih ada 1 pertandingan lagi untuk memperebutkan medali perunggu. Ini juga penting buat kita, tidak boleh menganggap enteng untuk bisa melepas begitu saja. Dan kita akan bertarung dengan tim yang menjadi rivalitas abadi selama ini di Asia Tenggara, tim Harimau Malaysia, di mana akan menjadi lawan kita. Dan baik Indonesia dan Malaysia sama-sama menjadi runner up di fase grup. Dan ini menarik, 2 tim yang lolos ke final adalah 2 tim yang menjadi juara di grup A dan grup B. Thailand di grup B dan Vietnam di grup A. Kita akan tunggu siapa yang akan merebut medali emas, apakah Vietnam atau Thailand. Tapi Vietnam pasti lebih diunggulkan sebagai juara bertahan dan mereka bermain di depan publik mereka. Dan untuk bisa menjadi juara ketiga atau merebut medali perunggu,
kita juga harus habis-habisan. Ini juga harus kita dapatkan. Apalagi dengan lawan kita Malaysia. Ini soal gengsi. Prestisius pertandingan ini dan tidak boleh dilepas oleh tim U23 kita. STY harus bisa menyuruh. Ya. Pemain mental kita boleh kita jatuh lawan Thailand karena kita ini seperti down karena tidak bisa lolos, namun cepat harus dibangkitkan. Dimotivasi kembali untuk kita bertarung melawan Malaysia karena ini penting untuk kita paling tidak membawa medali perunggu untuk pulang ke Indonesia. Sampai di sini pembahasan saya, review saya di mana kita akhirnya tumbang dari Thailand di babak semifinal, walaupun mungkin harapan saya dan banyak orang juga di Indonesia yang berharap bahwa tim Garuda Muda kita bisa ke final. Namun inilah sepak bola. Sulit kita boleh memang mengebu-ngebu untuk bisa mendukung, mensupport tim nasional kita dan berharap untuk tentunya lebih baik bisa ada di final dan juara. Tetapi faktanya hasil akhir akan menentukan di lapangan dan kita harus mengakui bahwa memang Thailand lebih baik dari kita. Walaupun kita sudah tampil, pemain-pemain kita sudah tampil dengan baik. Termasuk bagaimana satu pergantian yang dilakukan oleh STY ketika Asnawi Mangku Alam tidak ada dan coba memainkan Rahmat Irianto. Bukan Rio Fahmi, walaupun Rio Fahmi dimainkan juga di babak kedua. Tapi Rahmat Irianto tentunya sudah berjuang, sudah tampil semaksimal. Walaupun ini bukan posisi ideal dia. Karena dia sebagai seorang gelandang yang selalu ditampilkan oleh STY. Namun dia coba untuk bisa bermain di kanan. Tidak memang sebagus Asnawi Mangku Alam. Tapi setidaknya bagi Rahmat dia sudah mengikuti apa yang diinstruksikan oleh STY. Oke, tetap semangat bagi pasukan Garuda Muda. Masih ada satu laga lagi dan kita rebut medali perunggu di SEA Games Vietnam. Sampai di sini. Ciao.